Ya, oke, baik. Selamat pagi, semuanya. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar? Pagi Pak, jelas Pak terdengar. Ya. Di pagi hari ini yang jurusannya atau kelasnya ini dari teknik apa aja yang bergabung? Dari teknik elektro, ada yang dari teknik elektro, Ada Pak. teknik mesin ada ya? Ya, jadi pagi hari ini kita ketemu di mata kuliah metode penelitian. Kalau yang minggu kemarin sempat terkendala dengan jaringan. Untuk yang sudah bergabung bisa mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang sudah hadir di pagi hari ini untuk mata kuliah metode penelitian. Ya, uh, untuk tampilan share screen-nya sudah masuk di layar. Sudah, Pak. Ya, jadi di uh, pagi hari ini mengenai metode penelitian itu saya sedikit introduction ya atau pendahuluan mengenai metode penelitian. Nah, metodologi penelitian ini awal kata atau pertama kali diperoleh dari kata metode. Metodologi penelitian berawal dari kata metode yang artinya cara, langkah, atau sesuatu yang bisa dilakukan untuk mengerjakan penelitian tersebut. Lalu langkah-langkah apa yang sesuai, ini yang perlu dicari tahu, karena metode itu banyak sekali. Ada yang metode yang dilakukan secara eksperimen, percobaan, atau juga metode yang dilakukan secara simulasi atau secara numerik menggunakan komputasi, atau mengkombinasikan antara kedua metode tersebut. Lalu logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi ketika menyelesaikan cara tersebut, cara yang tepat atau cara yang sesuai, maka harus dibarengi juga dengan basic knowledge atau ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Nah, jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan mekanismenya adalah
dipikirkan secara seksama atau secara simultan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan atau tujuan yang dibutuhkan dari penelitian yang dikerjakan tersebut. Kemudian riset atau bahasa Indonesia adalah penelitian, suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, serta menganalisis sampai membuat hasilnya atau report dari hasil penelitian yang dikerjakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari. Apa yang dicari ya? Jelas harus mengetahui dulu permasalahan apa yang ingin diselesaikan, yang ingin dicari. Jadi penelitian itu terjadi jika ada suatu problem atau permasalahan yang ingin diselesaikan. Setelah rumusan masalah atau permasalahan tersebut didapatkan, maka dilakukanlah proses dokumentasi atau proses mencatat yang biasa dilakukan dengan mudah misalkan mencatat di kertas atau mencatat di tempat digital berupa komputer atau not digital, lalu dirumuskan bagaimana melakukan analisis permasalahan yang terjadi tersebut sampai di bagian akhirnya membuat laporan. Laporan ini berupa hasil kesimpulan, bisa menjelaskan hasil kesimpulan, kemudian bagaimana penjelasan dari penelitian yang dikerjakan tersebut, isi dari penelitiannya itu merupakan bagian dari laporan yang dilakukan. Ya, kenapa riset atau penelitian ini harus dikerjakan atau harus dilakukan? Yang pertama, penelitian dilakukan untuk mengembangkan tujuan utamanya itu adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang suatu topik atau masalah tertentu. Jadi ada topik atau tema atau problem tertentu, problem itu masalah ya, masalah tertentu. Ada beberapa alasan mengapa penelitian perlu dilakukan. Yang pertama, untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi yang poin pertama ini adalah memecahkan atau menyelesaikan permasalahan. Penelitian dapat membantu mengidentifikasi masalah. Masalahnya harus diidentifikasi dulu atau dicari terlebih dahulu permasalahan apa yang ada di penelitian tersebut. Nah, di bagian ini yang harus kita ketahui bagaimana melakukan identifikasi masalah, karena masalah itu kalau diklasifikasikan ada masalah yang besar, kemudian ada masalah sedang, masalah kecil, ada yang di bagian akhir ini seringkali sebetulnya kalau ditelusuri nggak ada masalah, tetapi dibuat seolah-olah menjadi masalah. Nah, itu yang seringkali riset-riset itu seperti ada juga yang membuat sesuatu itu yang nggak ada masalah, tapi kenapa harus dijadikan suatu permasalahan. Nah, poinnya di bagian ini adalah permasalahan itu masuk dalam kategori apa dulu. Apakah masalah yang besar, masalah sedang, atau masalah kecil. Atau nggak ada masalah, tapi dibuat seolah-olah ada masalah. Itu yang menjadi suatu perhatian yang perlu diperhatikan, bahwa dalam mengidentifikasi masalah itu kita bisa menentukan terlebih dahulu permasalahan apa yang ingin diselesaikan di penelitian tersebut. Penelitian dapat membantu mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi untuk masalah tersebut. Di bagian akhir, tujuan dari riset, tujuan dari penelitian adalah menemukan penyelesaian atau permasalahan yang dihadapi tersebut. Misalnya, dapat membantu mengidentifikasi penyebab masalah. Ini contoh aja ya, masalah kesehatan masyarakat,
dan menemukan solusi bagaimana mengatasi masalah tersebut. Itu permasalahannya. Jadi kalau misalnya di bidang engineering ya banyak permasalahan-permasalahan, misalkan ada berhubungan dengan masalah mengenai kebutuhan energi yang semakin berkurang karena penggunaan energi fosil, lalu membutuhkan energi alternatif. Nah, itu adalah suatu permasalahan yang diawali dari menipisnya atau berkurangnya energi yang berbahan bakar fosil. Lalu yang kedua, meningkatkan pengetahuan. Untuk meningkatkan pengetahuan ini, penelitian dapat membantu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang suatu topik atau masalah. Misalnya penelitian tentang efek bagian ini, misalnya ini contoh ya, ilustrasi aja. Misalnya penelitian tentang obesitas. Obesitas itu ada hubungan dengan masalah berat badan atau masalah kesehatan. Jadi dapat membantu meningkatkan atau memberikan pemahaman tentang dampak negatif dari kelebihan berat atau obesitas dan membantu mengembangkan strategi untuk mencegah bagaimana mengatasi obesitas tersebut. Tujuannya atau alasan dari penelitian itu ya yang kedua adalah untuk meningkatkan pengetahuan. Kemudian kalau misalnya di bidang engineering atau di bidang teknik, di sini ada dari teknik apa aja? Dari teknik elektro, teknik mesin ada ya, dari teknik mesin ada nggak dari mechanical engineering atau dari teknik industri? Ada dari teknik industri? Di sini Sepertinya teknik hanya elektro, Pak. Oh, elektro semua. Ya, jadi misalkan di bidang elektro, untuk elektro misalnya tentang listrik atau tentang konsumsi energi listrik. Misalkan baterai. Nah, baterai ini juga menjadi pengembangan dari ilmu pengetahuan. Misalkan untuk baterai yang memiliki kapasitas 10.000 mAh dapat dihabiskan atau dapat menghabiskan waktu, dapat dihabiskan energi tersebut dalam waktu misalkan hanya 2 hari. Lalu bagaimana mengembangkan supaya baterai tersebut dengan kapasitas yang besar tetapi bisa dikonsumsi dengan waktu yang lama. Nah, itu merupakan suatu alasan penelitian itu perlu dilakukan. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan khusus atau keperluan-keperluan tertentu sehingga penelitian ini perlu ditingkatkan atau perlu dilakukan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Jadi kalau misalnya masalahnya adalah daya listrik, konsumsi listrik, ya berarti permasalahannya adalah bagaimana menyimpan energi listrik tersebut menjadi lebih besar dalam kapasitasnya, kemudian bisa digunakan dengan jangka waktu yang lebih lama. Ya, lalu meningkatkan kualitas hidup. Ini di bagian selanjutnya, mengapa penelitian perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Bisa dibayangkan, misalkan jika tidak ada riset ya atau tidak ada penelitian mengenai mudahnya misalnya mengenai lampu. Kalau di teknik elektro kan ada lampu ya. Nah, misalkan dari zaman sebelumnya atau sampai zaman sekarang, untuk menerangi objek yang gelap, orang hanya bisa menggunakan nyala api atau nyala lilin atau nyala
api yang dibakar menggunakan kayu. Nah, apa yang terjadi? Ya jelas kualitas hidup atau kualitas kebutuhan taraf hidupnya akan berbeda. Berarti dia harus menghidupkan nyala api tersebut di dalam rumah atau di dalam ruang tertentu untuk bisa menerangi ketika matahari sudah gelap atau sudah tidak terbit lagi. Nah, di bagian ini poinnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi yang dulu awalnya untuk sistem penerangan sebelum ditemukan teknologi lampu penerangan menggunakan cahaya lampu, orang menggunakan atau memerlukan cahaya tersebut dari nyala api. Nah, dengan bertambahnya atau perkembangan teknologi dulu atau sebelumnya tahun-tahun yang lalu, sebelum itu nyala lilin nyala lampu itu membutuhkan daya yang lebih besar, daya listriknya. Tetapi di era sekarang dengan kapasitas daya listrik yang kecil bahkan bisa menerangi luas area yang lebih besar jika dibandingkan dengan yang sebelumnya dengan menggunakan lampu pijar. Tapi di bagian teknologi yang berkembang untuk meningkatkan kualitas hidup menggunakan LED ya atau LED cahaya lampu dengan konsumsi daya listrik yang rendah tetapi bisa menerangi daerah dengan volume luas yang lebih besar. Itu adalah tujuan dari atau alasan mengapa penelitian perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dari manusia tersebut. Ya, lalu di bagian berikutnya adalah mengembangkan teknologi dan inovasi. Teknologi dan inovasi penelitian dapat membantu mengembangkan new teknologi atau inovasi baru dari bagian penelitian tersebut. Nah, di sinilah pentingnya melakukan previous study atau studi pendahuluan. Misalnya ingin melakukan riset tentang baterai. Ini sebagai contoh ya, misalkan melakukan riset tentang baterai, berarti harus melakukan previous study atau studi pendahuluan atau studi sebelumnya yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai macam artikel yang berhubungan dengan baterai. Jadi baterai misalnya baterai dengan bahan tertentu mampu menyimpan energi listrik dengan kapasitas sekian. Nah, di bagian-bagian tersebut harus dikarakteristik terlebih dahulu material-material apa saja yang sudah digunakan, kemudian berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan proses charging pada baterai tersebut, sehingga bisa dikembangkan teknologi baru atau hal yang baru dan inovasi dari hasil riset yang dikerjakan tersebut. Nah, ini merupakan bagian alasan berikutnya mengapa penelitian perlu dilakukan. Ya, lalu di bagian selanjutnya meningkatkan efektivitas kebijakan. Ini berhubungan dengan polisi atau kebijakan. Penelitian dapat membantu meningkatkan efektivitas kebijakan. Ini sebagai contoh ya, misalnya penelitian tentang kebijakan kesehatan masyarakat. Jadi masalah kesehatan, masalah kebijakan tersebut dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang kebijakan yang efektif untuk meningkatkan nilai kesehatan dari masyarakat yang ada di lingkungan tertentu atau di daerah tertentu atau di tempat tertentu. Nah, jadi ini adalah ada beberapa alasan mengapa penelitian perlu dilakukan. Ya, ada beberapa pendapat ya. Ini pendapat ini beragam karena
tiap orang atau tiap individu bisa saja pendapatnya itu tidak sama persis, tetapi pada intinya ada kemiripan atau ada tujuan yang sama dalam pendapat yang diberikan. Yang pertama ini dari penjelasan Profesor Dr. Sugiono untuk metodologi penelitian adalah cara ilmiah. Yang dimaksud dengan cara ilmiah, cara-cara tersebut dilakukan secara rasional. Rasional itu masuk akal ya, logik, atau bisa dibuktikan dengan pembuktian dari hasil data-data yang diperoleh. Jadi kalau misalnya ada data yang didapat dari hasil penelitian tersebut, lalu dibuktikan dan bisa didapatkan data yang sama dari hasil data yang diperoleh tersebut. Nah, itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu, tujuan apa dari penelitian yang dilakukan, untuk keperluan apa, dan itulah yang dilakukan di penelitian tersebut. Lalu dari bagian selanjutnya, Profesor M.E. Winarno, metodologi penelitian adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik. Di bagian di sini ada teknik, itu merupakan cara ya. Teknik atau cara yang cermat dan sistematis. Cermat dan sistematis. Jadi pada saat melakukan penelitian, pada saat melakukan riset tersebut harus dilakukan dengan dimaksud dengan cermat itu teliti. Ketika data diperoleh, ketika data didapatkan dari hasil penelitian tersebut, lalu dikumpulkan data tersebut dalam bentuk misalkan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik atau dalam bentuk kuesioner atau pertanyaan, lalu diamati dan dilakukan analisis secara sistematis untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dari penelitian yang dikerjakan tersebut. Lalu yang berikutnya, Muhammad Nasir, metodologi penelitian merupakan hal yang penting bagi seorang peneliti untuk mencapai tujuan atau purpose yang dibutuhkan dari penelitian yang dikerjakan tersebut, serta dapat menemukan jawaban dari masalah yang diajukan. Jadi jawabannya apa yang diinginkan atau dari masalah yang diajukan. Lalu Muhyiddin Sirot, metodologi penelitian merupakan sebuah cara untuk memilih subjek masalah dan menentukan pada judul dalam sebuah investigasi. Ini investigasi itu pengamatan atau bagian penelitian yang dikerjakan tersebut. Lalu bagian akhir, metodologi penelitian adalah sebuah model yang dapat digunakan dengan kegiatan untuk keperluan education atau keperluan belajar mengajar untuk mencapai sebuah proses dalam pembelajaran tersebut supaya didapatkan dari hasil riset tersebut mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih baik. Nah, jadi dari hasil-hasil riset, dari hasil-hasil penelitian, dari hasil riset tersebut bisa juga dijadikan media untuk pembelajaran atau media untuk mempelajari fenomena tertentu atau mempelajari hal-hal tertentu menjadi bagian yang baik. Ya, yang pertama ada beberapa jenis metode penelitian. Ada metode yang diawali dengan kata historis, jenis metode penelitian secara historis. Historis, tujuan metode penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi. Jadi sesuai dengan namanya ya, historis itu artinya sejarah atau penelitian ini dilakukan karena sesuatu itu sudah terjadi atau hal tersebut sudah terjadi. Misalkan
historis, misalkan ini hanya contoh ya, misalkan terjadinya kebakaran di tempat tertentu atau di kota A atau kota B. Misalkan sempat menghabiskan atau membakar 3 rumah sekaligus, bahkan bisa membakar kendaraan-kendaraan yang ada di depan rumah tersebut. Nah, berarti ada hal tersebut sudah terjadi. Jadi misalnya proses terjadinya kebakaran atau proses terjadinya accident tersebut sudah terjadi. Kemudian dilakukanlah riset atau penelitian. Nah, ini masuk dalam kategori historis. Kenapa itu bisa terjadi? Misalnya, kenapa proses terjadinya kebakaran tersebut bisa terjadi? Apakah disebabkan karena arus listrik yang disebabkan oleh arus listrik yang konslet, misalnya menimbulkan percikan api, lalu percikan api itu di dekatnya ada bahan bakar sehingga menimbulkan nyala api. Atau misalkan kebakaran ini justru bukan terjadi karena percikan api, justru karena disengaja. Nah, itu juga masuk dalam kategori historis. Jadi dipelajari atau dibuatlah rekonstruksi. Jadi tujuan dari metodologi penelitian ini adalah untuk membuat rekonstruksi. Jadi rekonstruksi ulang sebelum terjadinya proses terjadinya kebakaran dengan setelah terjadinya terbakar. Nah, ini adalah rekonstruksi terhadap masa yang lalu, masa lampau secara objektif dan sistematis. Itu adalah salah satu bagian dari metode penelitian yang masuk dalam kategori historis. Lalu bagaimana dengan yang deskriptif? Deskriptif ini mendeskripsikan metodologi penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi yang akurat. Akurat itu sesuai ya dengan kondisi sebenarnya. Fakta ini nyata, bukan cerita dongeng atau cerita fiktif atau cerita imajinatif atau imajinasi tertentu, dan sistematis pada bagian atau fakta yang didapatkan atau fakta yang diteliti pada penelitian yang dikerjakan tersebut. Lalu bagian berikutnya adalah jenis metode penelitian untuk perkembangan. Tujuan metodologi penelitian perkembangan adalah untuk menyelidiki urutan dan pola pertumbuhan atau perubahan. Nah, ini banyak ya, misalnya contohnya mengamati perkembangan tanaman, misalnya ketika tanaman ini ditanam di lahan tertentu dengan media media tanahnya atau media tanamnya tertentu, diletakkan misalnya dalam waktu 1 bulan. Jadi diamati misalnya pada waktu 7 hari atau 1 minggu, bagaimana proses perkembangan atau pertumbuhan yang didapatkan dari tanaman tersebut. Apakah yang pertama kali ketika tumbuhan tersebut ditanam, dia langsung tumbuh buah, atau dia melakukan tumbuh dulu, misalkan tumbuh menjadi batang terlebih dahulu, lalu berkembang lagi atau tumbuh lagi mengeluarkan daun, ranting, dan seterusnya. Nah, itu adalah riset yang berhubungan dengan perkembangan. Di bidang teknik ya analoginya ya hampir mirip seperti yang tadi, jadi bisa mengamati bagaimana perkembangan dari teknologi, misalnya handphone sekarang ya. Kalau yang dulu kan teknologi sebelum ada teknologi
4G atau 5G, orang komunikasi itu sebelum ada teknologi WhatsApp ya, bahkan banyak sekali yang menggunakan SMS, short message service. Jadi mengirimkan informasi atau memberikan informasi tertulis. Nah, bahkan yang sebelumnya, sebelum teknologi SMS itu ada yang menggunakan pager. Ada yang pernah dengar apa pager? Teknologi apa? Pager ya? Pernah mendengar? Ya, nanti coba aja cari di Google teknologi apa pager ya. Jadi pager ini hampir sama dengan SMS, tapi bedanya kalau pager itu hanya menerima pesan saja. Jadi misalnya saya mengirimkan suatu pesan, misalnya kalimatnya berupa apa? Satu kalimat ini. Nah, nanti si penerimanya atau receiver-nya itu akan menerima pesan kalimat yang dikirimkan. Dia akan menerima kalimat, lalu membaca kalimat tersebut. Setelah dibaca baru dipahami bahwa ada pesan yang disampaikan. Nah, kekurangannya dari teknologi sebelumnya, pager ini hanya bisa menerima pesan, tetapi tidak bisa mengirim balasan atau mengirim kembali. Beda dengan SMS. Kalau SMS bisa kirim pesan, lalu juga bisa menerima pesan. Nah, tetapi ada keterbatasan lagi. Nah, keterbatasannya inilah mengalami perkembangan. Jadi yang awalnya hanya mengirim pesan teks, lalu pesan teksnya bisa dikirimkan secara berulang, bisa dikirim dan diterima kembali, ya, dikirim dan diterima secara berulang kali. Kemudian dengan masuknya lagi teknologi internet, masuk ke 3G, 3G ya, 3G, 4G, jaringan aksesnya 4G, dan di saat ini sudah masuk 5G, bahkan nanti bisa juga 6G, 6G. Yang dikirimkan kalau dulu hanya bisa mengirimkan pesan SMS, pesan teks ya, pesan berupa kalimat atau kata. Sekarang yang dikirimkan bisa dalam bentuk gambar, figur atau gambar, atau bahkan dalam bentuk video, kemudian dengan kapasitas yang cukup besar, kapasitas kirimnya atau kapasitas data yang dikirimkan. Dan selanjutnya bisa saja itu akan terus berkembang. Nah, itu adalah jenis kategori dari metode penelitian atau perkembangan dari metode penelitian. Jadi masuk dengan kategori perkembangan. Tujuan metodologi penelitian perkembangan adalah untuk menyelidiki urutan atau susunan dan pola pertumbuhan atau perubahan yang dialami dari hasil-hasil penelitian sebelumnya sampai di penelitian yang sudah ada saat ini. Lalu yang berikutnya adalah case. Case ini adalah kasus. Jenis metode penelitian kasus. Metodologi penelitian harus bertujuan mempelajari permasalahan atau bukan permasalahan, background atau latar belakang dari suatu keadaan secara intensif. Ini mempelajari dari satu permasalahan yang didapat lalu untuk mendapatkan latar belakang dari suatu keadaan tersebut secara intensif. Itu masuk dalam kategori jenis metode penelitian berupa kasus atau permasalahan. Ya, lalu yang berikutnya adalah metode atau jenis metode penelitian yang bagian ini secara korelasi atau secara keterkaitan atau secara berhubungan. Korelasional, pengertian tujuan metode penelitian korelasional untuk mengkaji tingkat
keterkaitan, jadi ada hubungan antara variasi suatu faktor dengan variasi faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Jadi ada apa variabel yang saling mempengaruhi. Jadi ada variabel, misalnya variabel X dan variabel Y ya. Jadi misalnya ada variabel X dan variabel Y. Misalkan variabel X-nya ini berhubungan dengan misalkan kapasitas, lalu yang variabel Y-nya ini berhubungan dengan waktu. Terus yang dilakukan risetnya adalah misalnya tentang baterai. Jadi kapasitas dan waktu saling memiliki hubungan atau ada keterkaitan. Yang dimaksud keterkaitan itu artinya ada hubungan. Jadi ada hubungan antara kapasitas dan waktu. Jadi semakin besar kapasitas yang dimiliki oleh baterai tersebut, maka waktu yang dibutuhkan untuk baterai tersebut habis dalam kondisi 0%, waktunya lebih lama. Nah, ini adalah faktor hubungan tersebut atau korelasi. Ya, ini gambaran ya, atau sebagai contoh saja mengenai hal tersebut untuk korelasi. Nanti bisa dikembangkan lagi atau diimprove lagi dengan hal-hal yang lain. Lalu ada yang berikutnya mengenai eksperimental. Tujuan metodologi penelitian eksperimental adalah untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan proses yang dilakukan secara kontrol atau lakukan secara setting tertentu atau melakukan setup tertentu dari penelitian yang dikerjakan secara percobaan ya, karena eksperimen ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara percobaan atau mencoba melakukan penelitian tersebut. Ya, lalu yang berikutnya adalah tindakan. Pengertian tujuan penelitian tindakan adalah untuk mengembangkan pendekatan atau keterampilan baru, lalu diimplementasikan, diterapkan secara langsung dan mengkaji hasilnya. Bagaimana hasil dari tindakan yang dikerjakan tersebut. Ya, di bagian ini nanti pada saat melakukan membuat skripsi atau tugas akhir, ya pasti salah satunya ada masuk dalam kategori jenis metode penelitian apa yang dilakukan tersebut. Apakah masuk dalam kategori rekonstruksi, melakukan historis, atau mendeskripsikan misalnya dari suatu alat tertentu, atau peralatan penelitian yang ada di laboratorium, dideskripsikan bagaimana pengerjaannya atau bagaimana caranya dan lain sebagainya. Lalu perkembangan, pasti nanti akan ada melakukan riset yang ada hubungannya dengan pengembangan dari teknologi yang sudah ada. Kemudian kasus, lalu di bagian berikutnya adalah korelasional yang saling berhubungan, eksperimen, dan di bagian ini adalah tindakan. Oke, baik, sampai sini ada diskusi atau ada yang ditanyakan?
Untuk suaranya bisa jelas terdengar ya? Jelas, Pak. Ya. Jadi di bagian selanjutnya adalah penelitian kualitatif. Apa yang dimaksud dengan kualitatif? Kualitatif ini digunakan untuk meneliti suatu objek. Objeknya itu ya bermacam-macam ya, tergantung apa yang ingin diteliti. Misalnya elektro, kan kalau elektro kan ada hubungan dengan apa? Listrik ya, atau berarti misalnya sebut saja misalnya objeknya yang ingin diteliti adalah masalah baterai. Nah, di bagian ini peneliti tersebut meneliti tentang baterai dengan penelitian yang berperan itu sebagai instrumen kuncinya itu yang ingin diteliti atau dicermati itu adalah objeknya berupa baterai. Ya, yang pertama misalnya ini cerita tentang fenomena riset atau penelitian kualitatif. Ini peneliti mengumpulkan data terlebih dahulu. Jadi ketika melakukan suatu penelitian berarti harus memiliki data yang ada. Jadi harus mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Jadi semakin banyak data yang didapatkan, semakin banyak data yang dikumpulkan, diperoleh, maka bisa sangat membantu untuk memberikan analisis dan penjelasan serta kesimpulan dari penelitian yang dikerjakan tersebut. Dengan cara apa? Melakukan datanya ya bisa saja dengan observasi. Jadi dari data tersebut. Ground teori penelitian kualitatif etnografi adalah penelitian terhadap budaya, kelompok, wawancara, dan observasi. Ini masuk dalam kategori kualitatif ya. Lalu yang berikutnya case study, studi kasus. Pada penelitian kualitatif, peneliti mengeksplorasi suatu kejadian, program, proses, dan kegiatan atau aktivitas yang berlangsung pada kondisi tersebut. Naratif riset. Jadi di bagian kualitatif ini risetnya itu atau penelitian dilakukan itu berupa narasi. Jadi narasi itu artinya memberikan penjelasan dari objek tersebut atau dari objek, misalnya objeknya kalau baterai. Nah, jadi memberikan narasi terhadap baterai yang dilakukan riset tersebut. Dalam penelitian kualitatif, peneliti melakukan studi untuk mendapatkan data sejarah. Ini juga berhubungan misalnya baterainya itu sejarahnya atau material yang digunakan. Jadi misalnya material sebelumnya atau material pertama menggunakan material yang berbeda, material satu, material kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, dan seterusnya, sampai sejauh mana material tersebut digunakan dan bisa mendapatkan material yang lebih efektif dalam hal misalnya untuk penyimpanan konsumsi konsumsi listrik yang dibutuhkan. Nah, itu merupakan kualitatif. Jadi kualitatif itu umumnya bercerita tentang hal-hal yang tidak berhubungan dengan nilai-nilai angka. Jadi berupa kalimat, penjelasannya bisa berupa gambar atau figur atau picture ya, atau gambar.
Itu masuk dalam kategori kualitatif. Ya, lalu bagaimana dengan kuantitatif? Nah, di kuantitatif ini berhubungan dengan angka. Jadi, nah apa kalimatnya itu yang dikeluarkan atau penjelasan yang dikeluarkan berupa nilai angka. Nah, angka misalnya ya, angka kan bisa nilai negatif, -1, -2, -3, atau 0, 1, 2, 3, 4, itu merupakan angka dan seterusnya. Jadi penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen atau alat ukur. Jadi ada membutuhkan instrumennya apa atau alat ukur yang digunakan. Kemudian dianalisis secara statistik atau secara kuantitatif. Jadi kalau mendengar kata kuantitatif itu berarti proses analisisnya dilakukan secara statistik. Jadi kalau misalnya risetnya dilakukan secara kuantitatif apa kualitatif. Kalau misalnya dilakukan secara kuantitatif, berarti di analisis hasil penelitian tersebut menghitung dengan cara statistik. Nah, misalkan objeknya adalah apa tadi misalnya baterai ya. Jadi objeknya adalah yang ingin diteliti adalah baterai. Nah, di bagian ini baterai ini nanti dilakukan riset. Instrumennya apa untuk atau alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kapasitas apa daya tampung atau kapasitas dari baterai tersebut. Kira-kira ada yang tahu nggak alat ukur apa yang digunakan untuk mengetahui kapasitas baterai? Jadi misalnya ada baterai baterai charger ya, atau baterai cas. Dan kalau misalnya kita membeli baterai cas ya, baterai charger atau baterai cas, beli di pasaran atau beli di toko atau beli tempat tertentu, lalu tertulis baterai misalnya 10.000 mAh ya. Nah, ini alat instrumennya apa? Alat ukurnya untuk bisa mengetahui nilai si baterai tersebut mampu atau dapat menyimpan daya listrik dengan kapasitas 10.000. Itu adalah instrumennya atau alat ukur yang digunakan. Nilainya nanti berupa nilainya yang dimaksud dengan kuantitatif ini ya angka yang dikeluarkan dari alat ukur tersebut. Jadi alat ukur untuk mengukur kapasitas baterai nanti bisa diketahui berapa nilai kapasitas baterai tersebut. Kira-kira ada yang tahu alat ukurnya apa? Untuk instrumen ya, alat instrumen untuk mengetahui baterai cas. Kita bisa mengetahui kapasitasnya. Jadi kapasitas daya tampung dari baterai tersebut berapa? Apakah sama yang ditampilkan sesuai dengan spesifikasi yang ada di baterai, atau hasilnya berbeda yang ditampilkan yang ada di spesifikasi baterai tersebut. Ya, nanti coba dicari tahu, misalnya ya cari aja di Google alat ukur untuk mengetahui atau mengukur alat konsumsi alat untuk menyimpan daya listrik pada baterai. Itu merupakan bagian dari
ini alat ukur ya, jadi alat ukur, lalu dilakukanlah analisis, misalnya analisis data secara statistik. Jadi misalnya baterai ini katakanlah misalnya mampu menyimpan 10.000, lalu diuji dalam berapa waktu ya, dalam berapa jam misalnya. Yang pertama untuk melakukan charging handphone, terus yang kedua untuk misalnya untuk melakukan atau menghidupkan lampu LED, lalu untuk menjalankan misalnya atau menghidupkan misalnya radio atau tape recorder. Nah, nanti dihitung hubungannya dengan waktu. Jadi berapa waktu yang dihabiskan untuk kemampuan dari baterai 10.000 mAh tersebut. Nah, dari data-data yang diperoleh, misalnya hasil pengujian pertama didapatkan waktu yang dihabiskan, misalkan hasil pengujian pertama waktu yang dihabiskan 1 jam. Itu pengujian pertama. Yang kemudian dilakukan pengujian kedua, waktunya mengalami perubahan yang awalnya 60 menit berubah menjadi misalnya 61 menit. Ternyata waktunya meningkat. Kemudian pengujian ketiga waktunya berubah lagi, yang awalnya 61 berubah menjadi 59 menit. Nah, perubahan-perubahan inilah nanti yang dianalisis secara statistik sehingga bisa dikatakan atau bisa dituliskan kemampuan dari baterai untuk kapasitas 10.000 mAh jika dipergunakan secara optimal, misalnya secara maksimal, mampu bertahan dengan kurun waktu berapa menit. Nah, itu adalah hasil yang diperoleh atau yang dikerjakan penelitian secara kuantitatif. Contoh yang lain, kuantitatif juga bisa dilakukan secara survei. Ini melakukan misalnya survei terhadap kondisi tertentu, misalkan ya, mensurvei mengenai SUTET. SUTET itu apa ya? Saluran udara tegangan tinggi. Jadi kalau di elektro itu kan ada tiang listrik ya yang memiliki tegangan tinggi. Nah, lalu dilakukan penelitian, misalnya bagaimana kondisi kehidupan orang atau kondisi rumah yang bangunannya persis di bawah saluran udara tegangan tinggi. Apa pengaruhnya dengan kehidupan yang ada di sekitarnya? Karena listrik yang memiliki tegangan yang sangat tinggi itu mengeluarkan gelombang ya, atau memancarkan gelombang tertentu, sehingga gelombang ini apakah memberikan efek yang baik atau efek yang buruk atau efek yang negatif terhadap ekosistem yang ada di sekitarnya. Nah, itu merupakan survei, teknik pengumpulan data, misalnya memberikan kuesioner atau wawancara terhadap pihak-pihak tertentu, lalu didapatkanlah hasil dari wawancara tersebut untuk memberikan hasil nanti di generalisasi atau diberikan kesimpulan bahwa hasilnya seperti apa dari hasil penelitian yang dikerjakan tersebut. Lalu yang kedua adalah eksperimen. Eksperimen ini melakukan percobaan. Eksperimen digunakan untuk mengetahui variabel independen atau treatment terhadap variabel dependent hasil dalam kondisi yang dikendalikan. Agar kondisi dapat dikendalikan dalam penelitian eksperimen dibutuhkan kelompok kontrol metode penelitian
metode penelitian ini sering dilakukan di lab atau di laboratorium. Tapi nggak semestinya juga harus dilakukan di lab. Bisa saja riset tersebut dilakukan di tempat tertentu, di tempat yang di lapangan atau di tempat yang lain. Nah, kuantitatif dan kualitatif. Jadi kalau untuk kuantitatif nanti hasilnya berupa hasil angka, statistik. Untuk survei, nah di survei ini nanti ketika dilakukan generalisasi, nanti outputnya bisa saja menghasilkan berupa nilai angka. Misalnya misalkan untuk nilai, katakanlah nilai angka yang diberikan nilai 0 sampai 10 ya, range-nya. Ketika nilai 0 sampai 5 nilainya adalah baik, kurang, kemudian 6 sampai 10 nilainya bagus atau baik. Nah, jadi nanti bisa didefinisikan ketika nilainya mendapatkan nilai 8, itu masuk dalam kategori apa? Apakah memberikan arti nilainya baik sekali, atau misalnya kalau nilainya 10, nilainya sangat baik sekali. Nah, hasil yang didapatkan ketika melakukan penelitian secara kuantitatif mengeluarkan nilai angka atau nilai tertentu. Ini yang dimaksud dengan kuantitatif. Ya, sampai sini ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan? Suaranya bisa jelas terdengar ya? Untuk suaranya. Untuk suaranya bisa jelas terdengar? Bisa, Pak. Ya. Jadi ada pertanyaan atau ada diskusi yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide berikutnya. Di bagian ini untuk riset itu banyak bagian-bagian ya. Ada yang masuk dalam kategori basic riset atau ilmu dasar, ilmu dasar, lalu di-improve lagi atau dikembangkan jadi research development. Jadi penelitian dan pengembangan. Jadi dari hasil temuan basic tersebut, dari temuan dasar tersebut, dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi dalam tahap pengembangan. Penemuan, pengembangan, dan pengujian dari produk yang dikembangkan tersebut. Lalu yang bagian akhirnya adalah applied. Applied ini risetnya adalah riset yang langsung bisa digunakan. Langsung bisa diproduksi secara secara massal ya, atau secara menyeluruh. Jadi dari hasil riset tersebut bisa diproduk secara atau diciptakan atau dibuat secara secara banyak. Ini adalah bagian dari applied research. Jadi riset tersebut langsung bisa diaplikasikan. Lalu bagaimana dengan metode yang digunakan untuk riset tersebut? Macam metode penelitian ada berdasarkan tujuan. Di sini ada tujuan penelitian berdasarkan tingkat kealamiahan atau tingkat alami tempat penelitian. Yang pertama berdasarkan tujuan,
itu ada masuk dalam kategori penelitian dasar, penelitian pengembangan, penelitian terapan, kemudian untuk tingkat kealamiahan atau tempat penelitian, ada penelitian yang dilakukan secara eksperimen, ini berhubungan dengan tempat ya. Jadi kalau berhubungan dengan tempat ya ada yang dilakukan secara eksperimen. Eksperimen ini bisa saja dilakukan di dalam lab, laboratorium, atau di dalam di bengkel tertentu, tempat tertentu, atau di ruangan tertentu. Itu merupakan bagian dari tempat penelitian tersebut dikerjakan. Penelitian survei, penelitian yang dilakukan dengan membutuhkan survei atau melihat secara langsung ke lapangan atau ke tempat kejadian atau ke tempat TKP ya, atau tempat permasalahan yang ingin diteliti tersebut, sehingga bisa dilakukan penelitian secara survei. Lalu ada penelitian naturalistik. Natural ini secara alami, naturalistik jadi penelitian yang dilakukan secara tempatnya di alam bebas atau di natural. Jadi melakukan riset tentang misalnya vulkanik timbulnya lava atau gejala timbulnya letusan Gunung Merapi. Nah, itu adalah secara natural atau secara alami mendatangi objek tersebut ke tempat kejadian. Jadi kondisinya secara natural. Beda dengan kalau misalnya eksperimen. Kalau eksperimen ini ya tempatnya itu ada di ruangan tertentu atau di laboratorium atau di bengkel tertentu, itu tempat penelitian tersebut dikerjakan. Ya, untuk penelitian tersebut ada beberapa bagian atau kalau dikelompokkan ke dalam tabel ya. Untuk bidang penelitian tujuan penggunaan hasil. Untuk penelitian dasar, ini penelitian dasar, bidang penelitian bidang fisik, perilaku, dan sosial. Untuk terapan, bidang aplikasinya bisa bidang medis, kedokteran, rekayasa ini di bidang engineering, bidang teknik, rekayasa, lalu bidang pendidikan. Kemudian penelitian evaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan, program pada berbagai tempat dan lembaga. Jadi untuk bagaimana melakukan evaluasi dari penelitian bidang penelitian untuk penelitian dasar ini bisa dilakukan di tempat atau di lembaga tertentu. Tujuan, kemudian ini adalah tujuan untuk penelitian dasar, kemudian untuk penelitian terapan, lalu untuk penelitian yang dilakukan secara evaluasi penggunaan hasil. Itu merupakan tabel-tabel ya, nanti bisa disesuaikan dengan riset atau penelitian yang sedang dikerjakan tersebut. Nah, ilmu pengetahuan merupakan sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan runtut melalui metode penelitian atau metode ilmiah. Nah, jadi pada saat melakukan metode penelitian atau pengerjaan penelitian itu berarti kita sudah mengumpulkan atau melakukan pengumpulan beberapa pengetahuan yang harus diketahui atau beberapa pengetahuan yang harus dimiliki, misalnya meneliti tentang baterai.
kata kuncinya adalah baterai. Berarti yang perlu diketahui adalah penelitian atau meneliti tentang material apa yang digunakan. Berarti harus memiliki pengetahuan tertentu atau memiliki pengetahuan khusus mengenai material apa yang dipergunakan. Setelah mendapatkan material tersebut atau mengetahui karakteristik dari material, apa yang harus dilakukan? Kemudian bagaimana menyimpan atau membuat material tersebut ke dalam bentuk tertentu. Misalnya materialnya atau baterai ini ingin dibentuk dalam bentuk ukuran misalnya berbentuk persegi atau berbentuk kotak ya, atau berbentuk silinder atau seperti baterai jam atau baterai yang ukurannya kecil seperti baterai kancing. Nah, bagaimana memasukkan material tersebut, menyimpan atau memasukkan material yang sudah diperoleh tersebut ke dalam bentuk tertentu. Nah, jadi harus mengetahui proses manufakturnya atau manufacturing dari media yang digunakan atau tempat yang dipergunakan untuk menyimpan baterai tersebut. Misalkan baterai tersebut kita menginginkan kapasitasnya besar, tetapi ukurannya tempat media penyimpanannya kecil. Nah, lalu apa yang harus dilakukan atau hal apa yang harus dikembangkan? Misalnya untuk ukurannya misalkan yang ini mampu menyimpan 10.000, sedangkan yang ini mampu menyimpan 100 karena lebih kecil, dan ini mampu menyimpan 10 kapasitas daya tampungnya. Nah, tetapi kebutuhan akan keperluan akan baterai tersebut jika digunakan, kita menginginkan ukurannya kecil, baterainya ukurannya kecil, tetapi memiliki daya tampung yang besar. Nah, hal apa yang harus dikembangkan? Nah, itu masuk ke dalam pengembangan material apa yang diperlukan. Apakah mencampurkan beberapa konsumsi material di dalam baterai tersebut sehingga dengan ukuran yang kecil bisa mendapatkan atau bisa menyimpan nilai kapasitas yang besar. Nah, itu merupakan bagian dari metode penelitian yang dikerjakan tersebut. Langkah-langkah sistematis, yang dimaksud dengan sistematis itu terstruktur, berurutan ya. Jadi setelah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Jadi memiliki struktur atau urutan dalam proses, misalnya proses pengerjaan atau proses pembuatan atau proses penyimpanan. Itu adalah bagian-bagian dari langkah sistematis yang harus dimiliki. Yang pertama, kalau dirumuskan atau diklasifikasikan, yang pertama itu mengidentifikasi dan merumuskan problem dulu di bagian ini untuk permasalahannya. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah, menyusun kerangka pikiran atau konsep dari penelitian yang ingin dikerjakan tersebut seperti apa. Lalu yang ketiga, hipotesis. Hipotesis ini berupa berupa argumen sementara atau kesimpulan sementara. Jadi ketika sudah mendapatkan atau mengumpulkan permasalahan yang ingin diselesaikan, lalu menyusun kerangka pikiran dan merumuskan hipotesis.
Setelah dirumuskan hipotesis, lalu diuji apakah kesimpulan sementara tersebut bisa dibenarkan atau teruji kebenarannya, atau kesimpulan tersebut perlu dilakukan perbaikan. Di bagian akhir adalah tujuan dari penelitian ini memberikan conclusion atau kesimpulan dari hasil penelitian yang dikerjakan tersebut. Ya, ilmu pengetahuan pada hakikatnya memiliki beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama ada namanya teori. Teori ini banyak sekali. Kalau di pelajaran sebelumnya atau pelajaran SMA, ya ada namanya teori gravitasi. Itu adalah teori misalnya hukum gravitasi atau hukum Newton. Teori generalisasi yang telah teruji kebenarannya secara ilmiah. Jadi kalau misalnya teori gravitasi, ya jadi benda apapun ketika dilempar atau dilempar ke atas, misalnya kita akan melempar batu atau melempar kayu ke atas di atas permukaan tanah, maka benda tersebut akan jatuh kembali ke bawah. Nah, itu merupakan adalah teori tentang hukum gravitasi. Jadi ada gravitasi yang memberikan pengaruh terhadap benda tersebut. Lalu bagaimana melakukan pengujiannya? Ya ini sudah teruji atau sudah ada ya teruji kebenarannya secara ilmiah, bisa dibuktikan hasil teori gravitasi tersebut. Kemudian ada fakta keadaan sebenarnya. Empirik. Empirik ini bisa diartikan sebagai pengalaman atau pengujian. Jadi kondisi sesuai dengan aktualnya, sesuai dengan faktanya, ada pengujian, ada apa dari hasil pengalaman. Lalu yang ketiga adalah fenomena. Untuk fenomena, gejala dan kejadian yang ditangkap dengan panca indera, ini bisa dikatakan fenomena. Jadi pada saat melakukan riset ya tentang baterai, fenomena apa yang bisa kita lihat di bagian baterai tersebut? Yang pertama misalnya risetnya adalah tentang baterai ya. Berarti yang dilihat adalah baterainya bisa terlihat, material dari baterainya. Misalnya material apa yang digunakan, terlihat ada materialnya. Jadi menggunakan panca indera mata. Kemudian misalkan dari material tersebut ketika dicium atau didekatkan ke hidung, ada aroma tertentu dari material tersebut, misalnya untuk material yang digunakan memiliki aroma tertentu, sehingga inilah fungsinya dari penciuman atau fungsi dari hidung tersebut. Nah, ini masuk dalam kategori kondisi yang dilihat secara fenomenanya. Ya. Lalu yang keempat, konsep, istilah atau simbol yang mengandung pengertian singkat dari fenomena simbol yang mengandung pengertian singkat dari fenomena. Nah, jadi ada istilah-istilah tertentu atau kalau dalam artinya itu misalnya materialnya itu ada rumus kimianya atau ada rumus kimia tertentu atau simbol tertentu dari material yang digunakan. Kemudian ini sampai 4 ya, 1, 2, 3, dan 4. Ilmu pengetahuan pada hakikatnya memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah teori, fakta, fenomena, dan konsep.
Bagian selanjutnya, ketika melakukan suatu penelitian, seorang peneliti harus memiliki syarat-syarat. Jadi pada saat Anda melakukan riset, nanti menyelesaikan skripsi atau tugas akhir, yang pertama harus memiliki syarat-syarat empirisme. Apa yang dimaksud dengan empiris? Berarti harus mengalami terlebih dahulu. Empiris itu kan artinya pengalaman ya, empirik. Jadi kalau misalnya melakukan riset atau melakukan penelitian, tiba-tiba sudah dapat hasil, sedangkan hasil itu tidak pernah tidak pernah dilakukan untuk mendapatkan hasil. Misalnya melakukan baterai atau meriset tentang baterai, sedangkan pengalaman misalnya melakukan pengukuran tentang kapasitas baterai, lalu mengetahui material baterai apa yang digunakan, kemudian menguji baterai apa, bagaimana melakukan pengujian baterai tersebut, tidak dilakukan, tiba-tiba di bagian akhir langsung menghasilkan kesimpulan. Nah, itu tidak bisa, karena dalam tahapannya itu pada saat melakukan penelitian, seorang peneliti itu harus melakukan atau memiliki syarat tersebut. Jadi dia harus mengalami atau memberikan empirisme, jadi mengalami terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya hal tersebut tidak pernah dialami, tidak pernah dilakukan, tidak pernah dikerjakan, tidak pernah peroleh dan didapatkan di bagian akhir, lalu mendapatkan hasil, nah ini yang menjadi sebuah pertanyaan besar dari penelitian atau dari peneliti tersebut. Jadi apakah ini hasilnya dari hasil, misalnya hasil punya orang atau punya orang lain yang meneliti tapi dia mengambil hasilnya, atau hasilnya ini berupa hasil imajinatif ya, berupa hasil khayalan atau hasil cerita fiksi, cerita fiktif. Nah, itu yang menjadi suatu pertanyaan. Jadi seorang peneliti, ilmuwan harus memiliki pertama mengalami terlebih dahulu penelitian yang dikerjakan tersebut. Lalu yang kedua adalah rasional. Rasional ini masuk akal ya. Rasional. Masuk akal dan bisa dibuktikan kembali. Jadi kalau misalnya mendapatkan hasil tertentu dari hasil pengujian atau dari hasil pembuatan dari membuat baterai tersebut, kemudian hasilnya tidak rasional, misalnya baterai tersebut misalkan ya setelah digunakan baterai tersebut kemampuannya tidak akan habis-habis, kemampuan daya listrik yang dikeluarkan dari baterai tersebut tidak akan habis-habis. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah hal tersebut rasional? Misalkan ini adalah objeknya adalah baterai ya. Baterai. Ketika baterai ini digunakan, misalnya digunakan untuk melakukan charging, katakanlah misalnya charging handphone. Nah, ketika baterai tersebut digunakan, baterai tersebut tidak pernah habis daya konsumsinya. Jadi misalnya kalau dilihat konsumsinya kapasitasnya itu 100%, setelah dipergunakan dalam waktu misalkan 1 jam lah ya, misalnya 1 jam melakukan charging dengan handphone, untuk melakukan cas handphone, kapasitas baterainya masih tetap sama 100%, tidak ada yang habis, tidak ada yang berkurang. Kira-kira itu rasional nggak? Nah, di bagian ini adalah poin pentingnya rasionalisme. Jadi hal apa yang menyebabkan baterai tersebut
bisa tetap bertahan 100%. Nah, apakah ini merupakan hal yang rasional atau tidak? Nah, itu yang perlu dimiliki oleh peneliti di bagian tersebut. Jadi pada saat melakukan penelitian, dia harus melihat rasionalisme dari penelitian yang dikerjakan. Kemudian kritisme ya sama dengan bagian ini, tidak mudah langsung menerima hasil. Yang dimaksud dengan kritis, tidak mudah menerima hasil. Jadi tidak mudah menerima hasil. Jadi berpikir apakah hal ini benar, atau hal ini salah, atau hal ini perlu dilakukan pengulangan lagi untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Nah, ini poin penting pada saat melakukan riset ya nanti atau melakukan penelitian di tugas akhir skripsi. Yang pertama harus ngalamin, harus melakukan, harus mengerjakan, jadi empirismenya ada. Yang kedua adalah rasional, masuk akal, apakah hal tersebut logik atau unlogik. Yang ketiga adalah kritis. Empiris, rasional, dan kritis. Kemudian setelah hal tersebut dimiliki, baru bisa nanti melakukan penelitian atau melakukan riset. Nah, tapi kalau misalnya ketiga poin ini tidak dimiliki, dikhawatirkan hasil riset atau hasil penelitian tersebut bisa menjadi suatu pertanyaan. Apakah hasilnya benar atau hasilnya salah semua yang dikerjakan. Yang pertama, di bagian selanjutnya, empiris, rasionalisme, dan kritis harus dimiliki sikap ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, rasa ingin tahu. Yang pertama ini adalah sikap ingin tahu. Kenapa penelitian tersebut dilakukan? Jadi ada rasa ingin tahu dari peneliti yang melakukan penelitian tersebut. Sikap ingin tahu yang harus dimiliki. Jadi sikap ingin tahu ini memiliki sikap bertanya. Jadi dalam pikiran atau dalam pikiran yang yang dipikirkan, misalkan meneliti baterai, kata kuncinya adalah baterai. Misalkan menelitinya tentang baterai. Jadi selalu bertanya tentang baterai. Dari manakah misalnya pertanyaannya, material apakah yang digunakan? Lalu misalnya dari manakah material tersebut diperoleh? Kemudian bagaimana menggunakan material tersebut sehingga material tersebut bisa menyimpan daya listrik. Itu adalah kalimat-kalimat pertanyaan atau kalimat ingin tahu atau sikap ingin tahu yang harus dimiliki oleh peneliti. Jadi pada saat mendapatkan objek riset atau objek penelitian yang ingin dikerjakan, coba ditingkatkan rasa ingin tahunya, rasa ingin tahu dari penelitian yang ingin dikerjakan tersebut, sikap ingin tahu, kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu, mengapa bisa begini, mengapa bisa begitu, dan seterusnya. Itu adalah rasa ingin tahu yang harus dimiliki oleh peneliti. Lalu yang kedua, skeptik bersikap ragu terhadap pernyataan-pernyataan yang belum kuat dasar pembuktian. Jadi ada rasa skeptik ya atau skeptis. Jadi tidak 100% langsung meyakini atau membenarkan dari suatu statement atau penjelasan tertentu, atau dari hasil temuan tertentu yang belum kuat dasar pembuktiannya. Yang ketiga ini kritis, sama yang seperti yang tadi, kritis objektif, mementingkan objektivitas, artinya tidak memihak. Jadi
pada saat memberikan kesimpulan atau memberikan jawaban, maka yang perlu dilakukan adalah selalu memberikan penjelasan yang objektif. Jadi tidak memihak atau tidak mementingkan sebagian tertentu, sehingga pada saat memberikan kesimpulan yang baik dan benar. Kelima, free from etik, bahwa ilmu itu monologis, yaitu menilai apa yang benar dan apa yang salah, dan harus memperhatikan apa yang baik dan apa yang buruk bagi kepentingan, bagian akhirnya adalah kepentingan manusia. Ya, oke, baik, sampai sini ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan? Dari kelas yang bergabung ini semuanya dari elektro ya? Tidak ada dari jurusan fakultas teknik mesin atau teknik industri atau teknik perkapalan? Ya, suaranya jelas terdengar ya, yang tadi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya rasa cukup ya untuk sesi perkuliahan metode penelitian di pagi hari ini.